Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, sahabat MPI yang sudah bergabung ya. Pertama-tama marilah kita senantiasa haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena jika tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jika tanpa kekuatan yang diberikan kepada kita semua, kesempatan, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka apalah daya upaya kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini teman-teman ya. Tidak lain kita juga mengharapkan ridho Allah dalam majelis ini selain kita ingin untuk merekatkan ukhuwah kita seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua umat muslim sedunia yakni Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran beliau, menjalankan sunnah beliau, tetap istiqomah di atas din yang beliau bawa ini hingga hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua teman-teman sekalian yang tergabung di dalam room ini adalah umat-umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Oke, amin. amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, untuk membuka majelis kita pada pagi hari ini, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana teman-teman sekalian kabarnya pada pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan ya, teman-teman sekalian ya. Amin, amin, amin. Amin. Oh, ini Pak Yaya ya, sepertinya baru ketemu ini nih. Iya, Ki. Oh Baru iya, kali ini. Yang bulan kemarin terlambat, Ki. oh iya. Dari mana Pak Yaya? Blitar, Ki. Oh, Blitar ya. Blitar, Blitar di mana, Pak? Di Kanigoro. Oh, Kanigoro. Iya, ya, mantap, Aki mantap. Blitar. Saya Blitar. Iya. Blitar mana, Sekarang Ki? di Selorjo, Pak. Oh, Selorejo. Iya. Hmm. Mas atau Pak nih ya? Mas ya, Mas ya. Mas. Mas Mas. nih. Nggih, nggih, nggih. Baik, pemateri kita nampaknya sudah hadir ya bersama kita di room ini. Ustadz Alfa Yusuf seperti biasa di serial Superhero Islam, persembahan dari MPI Malang, kita akan dibersamai oleh beliau insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. jelas, jelas Ustadz. Oke, baik. Oke teman-teman sekalian, sahabat MPI dimanapun berada, teman-teman sedang berada di majelis Superhero Islam ya, yang yakni persembahan dari teman-teman MPI Malang, mahasiswa pencinta Islam Malang gitu ya, sebuah wadah bagi teman-teman mahasiswa untuk bersama-sama kita mendalami keislaman dan juga bersama-sama kita beramal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Dan sebagaimana teman-teman mungkin sudah mendapatkan informasi ya, bahwasanya apa tema kita atau siapa yang akan kita obrolkan di serial Superhero Islam pada kali ini gitu ya. Yang akan kita obrolkan adalah tentang Sahabiyah nih teman-teman sekalian, yakni Nusaibah binti Ka'ab. Seperti itu Ustadz ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Kalau tidak salah, kalau saya nggak salah selama membersamai teman-teman di Superhero Islam, baru kali ini Sahabiyah kita obrolin Ustaz ya. Ya, betul. Oke, Masya Allah. insya Jadi ini Allah. perdana teman-teman sekalian, sahabat MPI untuk kita membahas tentang Sahabiyah nih. Kalau biasanya sahabat-sahabat ya, maka nggak heran nih kalau sepertinya saya lihat list di attendance-nya banyak yang ahwan nih untuk kesempatan kali ini ya. Jadi nanti silakan untuk teman-teman bisa mengambil ibroh sebesar-besarnya ya, karena ini tokoh yang sedang kita bahas adalah Sahabiyah seperti itu. Oke, Oke. mungkin sebelum itu kami persilakan untuk Ustadz Alfa bisa menyapa sahabat MP yang sudah hadir nih, Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sudah beberapa pekan kita tidak bertemu dan alhamdulillah kita bertemu walaupun masih dalam keadaan online. Semoga pertemuan ini menjadi semangat bagi kita, menjadi sebuah kebaikan bagi kita semuanya, dan pertemuan kita walaupun online ini menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk bisa mempertemukan kita di dalam ridho dan jannahnya Allah kelak. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang sosok wanita gitu kan yang luar biasa, karena sejatinya siapapun baik itu laki-laki maupun wanita, ketika Islam sudah mensibghoh di dalam dirinya, ada sibghotullah, ada sibghoh campur tangan Allah di dalam dirinya, maka sejatinya dia akan menjadi orang-orang yang hebat gitu ya. Dan apa yang kita lihat di dalam sejarah, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, sejarah memberitahukan kepada kita, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Islam sudah hadir di dalam dirinya, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa dengan segala potensi yang Allah berikan kepadanya. Mungkin itu, insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz Alfa ya. Itu teman-teman sekalian mungkin prolog dari beliau ya, tadi Ustadz Alfa. Kita langsung nih, kita mulai kupas kisah hidup atau apa ya, sejarah dari Sirah Sahabiyah nih. Beliau adalah Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Baik Ustadz, tentang Nusaibah nih, biografi singkat beliau nih seperti apa Ustadz? Mungkin ada teman-teman yang masih belum familiar mungkin Ustadz. Iya. Bismillah. Untuk Nusaibah ini beliau sahabat Ansor ya, Sahabiah Ansor. Jadi beliau adalah wanita dari Madinah. Beliau termasuk Bani Najjar gitu kan. Dan kalau kemudian kita melihat sahabat, ada yang namanya bin atau binti Ka'ab, itu ada namanya Ubay bin Ka'ab gitu ya. Tapi teman-teman jangan salah gitu kan, teman-teman jangan salah karena walaupun sama-sama binnya sama, ternyata ketika kami telusuri secara nasab berbeda gitu ya. Jadi orang Arab ini kan memang namanya mirip-mirip begitu kan, tetapi salah satu keunggulan orang Arab atau sahabat itu adalah nasabnya jelas dalam artian sampai mungkin 7 turunan bahkan 10 turunan ke atas itu bisa dideteksi gitu kan. Sementara kalau kita sendiri, saya orang Jawa, biasanya paling yang kenal namanya itu paling sampai buyut gitu ya. Atasnya buyut sudah nggak tahu gitu kan. Nah, ini Nusaibah ini binti Ka'ab bin Amir bin Auf bin Madlul bin Amr bin Ghanam bin Mazin bin Najjar. Dia bukan saudara Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah satu periwayat hadis ya dari Rasulullah SAW, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi ketemu di bin Najjarnya itu. Jadi sudah turunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 turunan ke-8 baru ketemu. Jadi nggak ada hubungan saudara di situ ya. Ceritanya begini, Nusaibah ini selalu di dalam sejarah selalu diceritakan beliau selalu bersama-sama dengan suaminya, termasuk ketika baiat Aqobah kedua, di mana suaminya ikut di situ, suami, anak, istri dan anak gitu kan. Dan itu di antara 70-an sahabat Ansor itu hanya 2 wanita yang mengikuti, yaitu Nusaibah dan Asma binti Amir gitu ya. Jadi singkat ceritanya begitu, beliau termasuk sahabat masih asabiqunal awalun, karena asabiqunal awalun ini kan batasnya adalah perang Badar. Para ulama menyebutkan begitu karena beliau adalah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan Bani Ansor, dari kalangan Ansor, dari sahabat-sahabat yang berada di Madinah. Mungkin seperti itu secara sekilas.
Baik, itu tadi ya teman-teman sekilas tentang biografi Nusaibah binti Ka'ab yang akan jadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini gitu ya. Menarik teman-teman sekalian karena yang kita bahas adalah perempuan pertama. Beliau juga merupakan ibu ya, Ustadz ya. Iya, betul. Lebih menarik lagi ini karena kita mungkin akan sedikit ngulik tentang kehidupan beliau sebagai sosok seorang ibu nantinya, Insya Allah. Oke, kemudian Ustadz, bagaimana kemudian sejarah mencatat tentang kisah kepahlawanan dari Nusaibah sendiri? Iya. Sebelum kita berbicara tentang kisah kepahlawanan gitu ya, Ya, kita berbicara dulu tentang keislaman beliau ya. Jadi oke, eh, baik. karena di dalam Islam gitu kan, kesatria-kesatrianya manusia ketika tidak didasari atas jalan Islam gitu kan, maka keberaniannya, kegigihannya apapun itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Ta'ala gitu ya. Nah, keislaman beliau ketika kita tahu bahwa Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. bertemu dengan 6 pemuda dari Madinah, dari Yastrib gitu kan, maka kemudian mereka berjanji ketika mereka mendapat pengajaran dari Rasulullah SAW, Asad yang dikomandani Asad bin Zurarah gitu kan, tahun sekitar 11 kenabian itu, 11 iya 11 kenabian, maka mereka berjanji untuk menyebarkan Islam ke daerah mereka, ke Yastrib. Maka kemudian tahun berikutnya mereka mendapatkan orang-orang penting gitu kan, mendapatkan orang-orang penting yang dibawa oleh mereka dan kemudian langsung menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Tahun berikutnya ya ini rombongan siapa Nusaibah binti Ka'ab ini berada di rombongan yang kedua ya, Bai'atul Aqobah kedua, di mana beliau mengikuti suaminya gitu kan, Zaid bin Asim gitu kan, Zaid bin Asim yang kemudian ya ikut berbaya kepada Rasulullah, jadi ikut masuk Islam, tapi sebelum ikut langsung menyatakan baiatnya kepada Rasulullah SAW, walaupun sebelumnya sudah masuk Islam di Madinah atas pengajaran dari Mus'ab bin Umair gitu ya. Nah, begitu keislamannya, singkat cerita tentang keislamannya, dan beliau termasuk gini ya teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, ketika kita tahu bagaimana belajar tentang sejarah para sahabat dan sahabiah gitu kan, siapapun orangnya ketika masuk Islam, apalagi itu di era-era yang masih awal-awal Islam, dalam artian sebelum Fatu Mekah mungkin, itu maka memang kita dapati mereka adalah manusia-manusia yang siap untuk berubah dan siap untuk mengorbankan dirinya untuk Islam gitu ya. Ini yang mungkin bisa kita ambil secara garis besar, bagaimana yang datang kepada Rasulullah SAW itu adalah manusia-manusia yang secara ikhlas mengabdikan dirinya kepada Islam gitu kan, tanpa memandang aku akan dapat apa gitu kan. Tetapi yang dia lihat adalah apa yang aku bisa persembahkan di hadapan Allah Ta'ala, apa yang aku bisa persembahkan di hadapan Rasulullah SAW, dan apa yang bisa aku persiapkan untuk bekalku di hari kemudian, gitu kan. Maka mereka adalah ketika mereka masuk Islam, mereka kemudian menerima Islam, kan kita tahu bagaimana kemudian ketika Islam masuk ke dalam diri mereka, mereka sudah paham dan sadar betul bahwa ketika menerima Islam berarti menerima sebuah ajaran yang dianggap baru oleh lingkungan pada waktu itu, dunia Arab pada waktu itu, dan bahkan dunia secara umum. Maka mereka siap dengan segala pengorbanan yang ada. Nah, termasuk adalah Nusaibah ini dan anak-anaknya dan suaminya, gitu kan. Nah, menarik di sini ketika kemudian kita berbicara tentang pengorbanan, karena biasanya adalah pengorbanan terutama di dalam peristiwa-peristiwa yang harus menumpahkan darah. Itu biasanya memang sejarah menuliskan tentang peran sahabat dalam artian laki-laki. Tetapi untuk Nusaibah ini
namanya tercatat di berbagai peristiwa karena beliau juga termasuk wanita yang aktif, wanita sahabiah yang aktif untuk membersamai suami dan anak-anaknya untuk mempersembahkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala. Kan? Banyak peristiwa-peristiwa selain di Uhud mungkin yang dicatat namanya di situ. Kalau teman-teman baca di dalam Rohikul Maktum, saya Mubarak Furi, Sirah Nabawiyah, di situ akan terdapat nama Umaroh atau kemudian Nusaibah ini yang dicatat secara khusus di situ, secara khusus, dan di dalam kitab-kitab sirah yang lainnya juga seperti itu, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, tentang pengorbanan beliau itu selalu, karena begini teman-teman, apakah kemudian wanita boleh untuk ikut berjihad, untuk ikut kemudian memanggul senjata? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang disadari bersama bahwa di dalam sebuah peristiwa-peristiwa yang dilalui, ghazwah yang kemudian diikuti oleh Rasulullah SAW, ataupun syariah-syariah yang diikuti oleh para sahabat, yang syariah itu adalah sesuatu peristiwa jihad fisabilillah yang tidak diikuti oleh Rasul, tetapi itu atas perintah Rasul, itu biasanya memang ada beberapa rombongan wanita yang kemudian ikut serta. Termasuk kalau ghazwah itu Rasulullah biasanya mengundi para istri-istri beliau untuk bergantian ikut. Fungsinya adalah menyediakan perbekalan dan kemudian pengobatan, gitu kan, medis. Tetapi untuk masalah Uhud, gitu kan, untuk masalah di Uhud ini ada sebuah spesialisasi, keadaan yang spesial, karena memang kita tahu bagaimana di Uhud, gitu kan, di Uhud itu bagaimana Rasulullah SAW atau keadaan kaum muslimin pada waktu itu dari keadaan yang dalam tanda kutip menang sesaat, kemudian kalah, gitu kan, kalah dalam artian Rasulullah diserang habis-habisan, bahkan banyak sahabat-sahabat yang kemudian sudah putus asa, gitu kan. Lah di titik inilah kemudian nama Nusaibah ini ada di situ, gitu kan, karena beliau bersama anak-anaknya ikut membantu Rasulullah SAW untuk menangkis serangan-serangan dari Quraisy, gitu ya. Jadi itu saya bacakan saja di sini, gitu kan. Beliau menuturkan sendiri bagaimana peristiwa di Uhud itu ketika di Uhud itu peristiwa Rasulullah SAW ketika itu kan begini, pasukan pemanah yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap bertahan di atas, gitu kan, itu melihat dalam tanda kutip salah menilai, gitu kan, seakan-akan karena pada waktu itu pasukan Quraisy dari Mekah itu sudah mundur memang, gitu kan, sudah mundur. Mereka mengira bahwa itu selesai, peperangan itu selesai, peristiwa itu selesai. Akhirnya mereka berusaha untuk turun ke bawah, di mana dengan turun itu mereka mau mengambil harta rampasan, sebagaimana biasanya kalau peperangan atau peristiwa-peristiwa pembebasan itu terjadi, selesai ya urusannya bukan perang lagi, tetapi bagaimana mengambil harta rampasan. Tetapi mereka lupa bahwa Rasulullah SAW memerintahkan apapun yang terjadi, kalian harus tetap di atas, gitu ya. Nah, ceritanya begitu, singkat cerita begitu. Nah, dalam keadaan yang dalam tanda kutip merasa menang, gitu kan, tiba-tiba Khalid bin Walid pada waktu itu yang masih musyrik, gitu kan, masih kafir, membuat sebuah strategi dengan memutari Uhud, gitu kan, memutari Uhud dan menyerang dari balik Uhud, menyerang dari belakang, gitu kan, yang membuat mereka kocar-kacir. Mereka sudah kadung turun, gitu kan, kemudian keadaan terbalik, gitu kan, kaum muslimin yang awalnya di atas yang menang kondisinya, maka kemudian mereka sudah turun ke bawah, diserang oleh pasukan Quraisy yang memutar balik, gitu kan. Ceritanya begitu. Dan kondisi Rasulullah SAW itu dalam keadaan yang sudah berjauhan dengan para sahabat. Yang ada hanya dua, Tolha dan Abu Baidah, gitu kan. Nah, kemudian itu pada waktu genting-gentingnya itu mereka berdua yang menjadi tameng awal, gitu kan. Sampai kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mundur sedikit dan kemudian Rasulullah berteriak
memanggil para sahabat, akhirnya ada sekitar, ya kalau ceritanya penuturan dari Umaroh bin Ghosyah gitu kan. Umaroh bin Ghosyah ini putri dari Nusaibah, dari suami keduanya gitu kan. Itu dia menuturkan ibunya itu bersama dengan beberapa orang-orang yang lain itu hanya sekitar ya nggak sampai 10. Ali, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, Zubair itu sudah ada di atas gitu kan. Al-Abbas sendiri dan keluarga Nusaibah ini gitu kan. Jadi hanya ada beberapa orang yang kemudian menyusul ketika awal gitu kan. Ketika awal itu hanya siapa? Zubair dan Tolha, maaf tadi bukan Ubaidah gitu kan. Zubair dan Tolha gitu kan. Kemudian setelah itu Rasulullah memanggil beberapa orang yang terdekat di situ, ada Ali, Abu Bakar, Umar menyusul gitu kan. Dan kemudian keluarga Nusaibah ini gitu kan. Nah, itu teman-teman sekalian, kenapa Nusaibah itu ikut berperang gitu kan? Karena nggak ada pilihan gitu kan, nggak ada pilihan lain gitu kan. Di saat seperti itu maka hukumnya wajib bagi semuanya gitu kan, wajib bagi semuanya. Apalagi musuh sudah menyerang dan itu membahayakan posisi Rasulullah SAW. Maka salah satu tameng Rasulullah SAW adalah ya Nusaibah ini di antara pria-pria yang ada gitu kan, sedikit sahabat-sahabat pria yang ada di situ gitu kan. Sampai diceritakan kalau di dalam Mubarakfuri itu diceritakan beliau Nusaibah itu mendapatkan 12 atau 13 luka gitu kan. Dan itu menariknya ketika beliau terluka parah gitu kan, kalau ada yang mengatakan terluka parah di dekat leher begini gitu kan, di dekat leher, karena yang dilawan beliau menjadi tamengnya Rasulullah terhadap beberapa pasukan Quraisy yang berkuda dan berpakaian besi gitu kan. Bayangin seorang wanita itu kan harus menjadi tamengnya Rasul gitu kan, mempertahankan kecintaannya kepada Rasulullah SAW dengan menjadi tameng, dan kemudian itu harus menghadapi pasukan yang berkuda berpakaian lengkap gitu kan. Sampai-sampai beliau sendiri mengatakan, aku seandainya yang melawanku itu tidak berkuda, pasti aku akan bisa menusuknya gitu kan. Seperti itu gitu kan. Tapi karena dia berkuda, aku hanya bisa melukai bagian bawahnya saja gitu kan. Ya. Itu penuturan beliau gitu kan, di dalam satu riwayat begitu. Ini menarik teman-teman sekalian, bagaimana pengorbanan beliau terhadap kecintaannya terhadap Rasulullah SAW. Begitu para sahabat itu, sahabiah dan siapapun orang yang kemudian masuk Islam di dalam dan melihat Rasul itu pasti akan terbawa oleh sebuah cinta, terbawa oleh, kalau bahasa kita akan tersibgoh dengan sebuah cinta kepada Rasulullah SAW. Dan itu luar biasa. Cintanya kepada Rasulullah SAW itu luar biasa, yang membuat mereka itu meninggalkan cinta mereka bahkan kepada diri mereka sendiri. Gitu kan. Ini yang juga menarik untuk kita kaji teman-teman sekalian. Karena memang ketika berbicara cinta, nanti kita insya Allah banyak berbicara cinta gitu ya. Bukan berarti kemudian karena ini bulan Februari gitu ya, ya bolehlah sedikit riding the moment gitu kan, sedikit memanfaatkan momen. Tetapi begini, ketika kita berbicara tentang sosok kepahlawanan gitu kan, sosok kepahlawanan atau superhero yang ada di dalam Islam, ada satu energi yang membuat mereka ini bisa seperti itu. Mulai dari awal kita berbicara dulu, mulai siapa ya Mas? Abu Bakar ya? Abu Bakar yang awal. Sampai kemudian hari ini, ada satu kesamaan yang membuat mereka itu begitu luar biasa. Yang itu tentunya nanti bisa kita tiru dan bisa kita ambil sebagai sebuah bahan bakar di dalam diri kita, sebagai energi di dalam diri kita. Yaitu apa? Adalah cinta kepada Rasulullah SAW, gitu kan? Ya, yang nanti ya kalau kita berbicara cinta banyaklah macam-macamnya. Mungkin nanti
berbicara tentang cinta ini memang nggak ada habisnya sih ya, nggak ada habisnya. Tetapi yang sangat disayangkan di hari ini kita hanya berbicara cinta-cinta yang kemudian kalau menurut Ibnu Qayyim itu ya itu cinta yang fase yang beberapa gitu ya. Nanti insya Allah lebih panjang lagi lah, insya Allah begitu. Oke, baik. Itu mungkin ya yang menariknya untuk episode kali ini ya teman-teman sekalian. Ya, oke. Karena memang ini bulannya memang bulan Februari ya, jadi teman-teman ini, aduh kalau yang ini ya kalau di luaran ya sedang rame-ramenya ini ngomongin soal cinta gitu ya. Kita ngomongin cinta yang iya-iya aja deh, nggak usah yang enggak gitu saja. Iya. Yang iya-iya aja. Oke. Hmm. Menarik ya teman-teman sekalian ya. Tadi memang saya ingin bertanya tentang ini Nusaibah ini ikut berperang seperti itu ya. Kita tahu bagaimana kemudian adab-adabnya wanita itu Iya, ketika di luar dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut mungkin saja nanti di insya Allah. akhir-akhir. Insya Allah. Oke, kalau kita berbicara tentang karakter, Ustaz. Kalau kita berbicara tentang karakter, Nusaibah sendiri dalam sejarah seperti apa kira-kira karakternya, Ustaz? Sebagai seorang sahabiah dan juga sebagai seorang ibu tentunya di dalam rumah tangganya seperti itu. Ya. Ya, beliau itu kan terkenal dengan sebutan Ummu Imaroh ya. Ummu Imaroh, Baik. ibunya para pemimpin gitu ya. Karena memang gini, beliau itu punya dua anak, dari suami pertamanya punya dua anak, Abdullah dan Hubaib bin Zaid gitu ya. Jadi lah dua-duanya ini ya sahabat yang luar biasa. Habib atau Hubaib bin Zaid itu adalah beliau itu anak keduanya ini itu syahid ketika menjadi dutanya Abu Bakar di zaman Abu Bakar ketika banyak nabi-nabi palsu, Musailamah bin Kadzdzab salah satunya Al-Kadzdzab, Habib ini menjadi dutanya Abu Bakar untuk menerangkan berdakwah mengembalikan Musailamah Al-Kadzdzab ini kepada Islam. Tetapi apa yang terjadi? Cerita tentang bagaimana seorang duta yang pada waktu itu begini, di dalam teori manapun pada waktu itu yang namanya duta itu pantang untuk kemudian disakiti, gitu kan? Pantang untuk disakiti, gitu ya. Dan mungkin hari ini juga berlaku, gitu kan? Dalam keadaan apapun yang namanya duta besar sebuah negara pun itu pantang untuk disakiti, gitu kan? Artinya ketika kemudian seseorang atau sebuah komunitas berani untuk menyakiti duta itu, gitu kan, maka ya otomatis itu adalah sebuah tantangan perang, gitu kan, tantangan perang. Nah, demikian juga terhadap Habib atau Hubaib bin Zaid ini, gitu kan, anak dari Nusaibah ini, ketika beliau itu menghadap pada Musailamah bin Al-Kadzdzab, itu kan ceritanya bagaimana kemudian beliau disiksa sampai kemudian dimutilasi gitu kan, dimutilasi satu persatu sampai Musailamah mengatakan kalau kamu mau mengakui aku sebagai nabi, selesai urusannya. Tapi kalau enggak, kamu akan tak ginikan sampai mati gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap dengan keyakinannya bahwa Muhammad Rasulullah, Abu Bakar sebagai khalifah, ya sudah. Ya. Artinya begini, kalau ada sebuah pepatah, buah itu tidak jauh dari pohonnya, gitu ya. Begitu kita melihat bagaimana seorang anak yang luar biasa, seorang pemuda yang luar biasa, itu kan pasti, kita akan melihat, begitulah sosok ibunya, gitu kan. Begitulah sosok orang tuanya. Bagaimana kemudian melihat karakter orang tua atau kemudian sebuah keluarga itu kan salah satunya juga dilihat dari anaknya begitu, bapaknya juga begitu, ibunya juga begitu. Nah, artinya bagaimana kemudian cukuplah kita melihat bagaimana karakter seorang wanita, seorang ibu rumah tangga yang kemudian begitu hebat itu cukuplah dari hasil didikannya, gitu kan. Ya, karena memang kita tahu bagaimana para sahabat dan sahabiah dulu gitu kan.
kan belum ada madrasah, belum ada pondok ya, gitu ya. Artinya bahwa kemudian pendidikan itu memang bertumpu di rumah, gitu kan. Dan apa yang disabdakan Rasulullah sebagai al-ummu madrasatul ula itu memang benar-benar ada, memang benar-benar nyata gitu kan, benar-benar nyata. Artinya bagaimana kemudian kita melihat sosok putra-putra beliau, putra dan putri beliau, ketika di dalam kancah sejarah Islam begitu luar biasanya. Ini menunjukkan bahwa ini ibu yang bukan main-main gitu ya. Ini ibu yang bukan main-main, yang berhasil tidak hanya sekedar bagaimana kemudian berhasil menjadikan dirinya itu baik, tetapi juga bagaimana generasi setelahnya itu juga baik, gitu kan. Nah, ini kan tantangannya di situ. Kalau kebaikan tentang Nusaibah, sejarah juga sudah mencatat. Ya, beginilah seorang wanita kemudian berani untuk di saat Uhud itu kan begini. Nusaibah sendiri menceritakan, aku dan suamiku dan anak-anakku berusaha untuk berlari menuju Rasulullah untuk menjadi tamengnya Rasulullah di saat kaum muslimin itu berlari menjauhi Rasulullah, gitu kan. Gitu kan. Ini menunjukkan kan pemberani betul gitu ya, pemberani betul gitu kan. Karena mereka paham apa yang dihadapi gitu kan, apa yang dihadapi, siapa yang dihadapi, mereka paham gitu kan. Tetapi kemudian mereka berani untuk dalam tanda kutip menerima resiko itu. Ini menunjukkan sebuah karakter yang luar biasa yang hendaknya ya bisa kita tiru. Tidak hanya bagi seorang akhwat, bagi seorang ibu-ibu atau bagi seorang perempuan, tetapi juga bagi seorang laki-laki. Iya, wanita aja bisa begitu, masa kita yang laki-laki lebih cemen gitu ya. Nah, itu gitu ya. Itu menjadi sebuah motivasi bagi kita gitu kan. Makanya banyak maaf nih teman-teman sekalian kalau ya ini introspeksi buat saya pribadi ya. Artinya bagaimana kemudian ini mungkin pengalaman pribadi saya ketika kemudian kita merasa lemah, merasa takut gitu ya. Kita buka kitab-kitab sejarah, kita buka cerita-cerita atau kita browsing lah cerita-cerita tentang kepahlawanan para sahabat sahabiah. Itu akan memberikan kepada kita yang semacam semangat gitu kan. Wah, mereka saja seperti itu gitu kan. Ini ibu rumah tangga gitu kan. Ini seorang ibu, tetapi kemudian berani menghantarkan nyawanya bahkan hanya untuk dalam tanda kutip menjadi tamengnya Rasul gitu kan. Demi apa? Demi cintanya kepada Rasulullah SAW, demi cintanya kepada Allah Ta'ala gitu kan. Ya, itu karakternya gitu kan. Ya, mungkin seperti itu, Mas. Ya, cek. Halo? Oh iya, baik. Jelas, Mas. Ya, oke. Ya, sebelumnya terputus dan nggak tahu saya atau di antum ya. Suara saya terputus, teman-teman yang lain. Gimana teman-teman yang lain? Tadi sempat terputus nggak ya? Aman, Ustaz. Aman ya? Oh, oke, Aman berarti ya. Oke. saya Aman. mungkin itu tadi. Oke. Ya, insyaallah. Baik, itu tadi tentang karakter saja. Iya. Tentang karakter dari seorang Nusaibah ini. Kalau guyonan hari ini the power of emak. Wah iya, the power. Ini the reality power of mama gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. Ketika ini ya berarti ya, ketika power itu diarahkan kepada sesuatu yang positif. Oh iya, betul. Inilah powernya emak-emak sesungguhnya ya. Dan inilah sebenarnya kalau saya mungkin bahasa saya inilah kekuatan cinta gitu ya, kekuatan cinta gitu ya. Ya. Nah, artinya gini, bahwa kemudian kita bisa melihat Nusaibah begitu ya, kalau bahasa kita begitu gilanya hari ini gitu ya, begitu di luar akal sudah gitu loh. Bagaimana hanya seorang ibu yang mungkin kan yang namanya perawat itu kan nggak bawa, kalau bayangan saya itu kan bukan prajurit gitu ya. Artinya perlengkapan senjatanya juga nggak lengkap ya, mungkin hanya untuk mempertahankan diri saja begitu loh. Artinya kemudian tidak boleh diserang ya, Ustaz ya. Ya, diserang dengan pasukan yang berkuda gitu kan. Iya. Tapi hebatnya itu tadi yang saya katakan. Beliau sempat ngomong itu di tengah lukanya yang hebat itu gitu kan. Dia ngomong itu kalau gak berkuda itu wis tak tusuk gitu loh. Wis gak, bahasa Malangnya gak ono wedine gitu kan. Ya, artinya
andai saja dia tidak berkuda, aku akan sudah bisa melukai dia, gitu kan. Itu dia sudah terluka parah, gitu kan. Ditambah lagi, apalagi ketika kita melihat di dalam cerita sejarah atau yang bisa di-browsing teman-teman itu, ketika Rasulullah melihat itu kan Rasulullah berteriak kepada anaknya, Abdullah, ibumu, gitu kan, rawat ibumu, gitu kan, karena sudah tahu ini wanita ini terluka, ibumu rawat ibumu, gitu kan. Seketika itu Rasulullah mengatakan, jadikan Nusaibah dan anak-anaknya sebagai sahabatku di surga. Masya Allah. Masya Allah itu kan, meleleh banget gitu ya. Sampai kemudian di tengah lukanya yang mendera sang Nusaibah ini, dia mengatakan, sudah aku tidak pedulikan lagi dunia, sudah. Artinya lukaku ini gak seberapa gitu loh. Nah itulah kekuatan cinta teman-teman, gitu kan. Kekuatan cinta, gitu kan. Kan katanya gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi begitu ya. Kalau yang di sana gitu kan. Itu Ninja Ya. Hattori, Ustaz. Oh, Ninja Hattori itu ya. Ya, artinya begitulah cinta. Cuman sayang teman-teman, hari ini gitu kan, hari ini kita ini dalam tanda kutip disibukkan oleh tingkatan cinta yang kalau menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, sekalian aja Mas ya, saya anukan ya. Jadi Ustaz. Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam Raudatul Muhibbin wan Naudhah Mustaqin gitu kan, tamannya orang yang jatuh cinta dan memendam rindu kalau bahasa terjemahan buku yang sastra banget gitu ya. Tapi memang begitu sih, Raudatul Muhibbin itu kan tamannya orang-orang yang jatuh cinta gitu kan, Naudhah Mustaqin gitu kan, memendam rindu gitu kan. Itu tulisannya Ibnul Qayyim gitu ya. Ibnul Qayyim Masya Allah. Tapi memang ulama-ulama dulu Masya Allah gitu ya. Ibnul Qayyim ini kalau berbicara cinta juga luar biasa. Tentang ruh, tentang hati juga, kolbu ya juga luar biasa. Ini salah satunya tentang cinta. Ya. Jadi beliau itu membagi cinta. Itu membagi 5 jenis. Nah, kita nanti akan tahu. Kita ini selama ini, lingkungan kita itu disibukkan pada sebenarnya hanya mungkin kalau bahasa saya itu hanya 2/3 dari 2/5 dari keseluruhan cinta menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah gitu ya. Karena 5 itu beliau mengatakan 5 jenis cinta itu, Ibnul Qayyim mengatakan yang pertama adalah mahabbatullah. Ya, cinta yang tertinggi ini jelas. Cinta kita kepada Allah Ta'ala gitu kan. Ya. Dalilnya sudah sangat banyak bagaimana kita diperintahkan untuk mencintai Allah Ta'ala. Kemudian tingkatan yang kedua adalah mahabba ma yuhibbullah, gitu kan. Cinta terhadap apa yang dicintai oleh Allah. Ya, termasuk di situ dalamnya adalah cinta kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, gitu kan. Bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, itu sebagai aplikasi kita, sebagai wujud cinta kita kepada Allah Ta'ala, gitu kan. Makanya kemudian kalau di dalam orang ada satu kelompok yang kemudian mengatakan mengatakan cinta kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, tetapi kemudian ingkarul hadis, mengingkari hadis Rasulullah SAW, maka dengan berbagai alasan karena mereka menganggap bahwa ya apa yang diucapkan Rasul itu sudah ditulis oleh para sahabat yang jauh dari kemaksuman dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan dia tidak sempurna kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang ke-1 tadi, mahabbatullah tidak akan terbentuk dengan baik, tidak akan terbentuk dengan sempurna ketika dia tidak mahabba ma yuhibbullah, tidak mencintai terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dicintai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu jelas ayatnya dan itu adalah sebuah perintah. Gitu kan. Katakanlah kalau kalian ini mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Imani Rasul, ikuti Rasul, bias cintai Rasul, gitu kan. Nah, termasuk cinta kepada malaikat dan lain sebagainya. Itu adalah cinta tingkatan yang kedua, gitu kan. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah al-hub fillah walillah, cinta karena Allah dan di jalan Allah, gitu kan. Itu cinta kepada sesama mukmin. Allah memerintahkan bahwa
kepada mukmin itu bersaudara, maka kita dilarang untuk mengejek, dilarang untuk menodai kehormatannya dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, di situ. Kemudian yang keempat adalah mahabbah atau bi'iyah, gitu kan. Jadi kecintaan yang bersifat naluriah, gitu kan, naluriah. Cinta kita kepada harta, cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada ya apa yang kita sukai, gitu ya. Hobi-hobi kita itu adalah tingkatan yang keempat, gitu kan, mahabbah atau bi'iyah. Di mana cinta ini, cinta manusiawi ini itu adalah sebuah cinta ya, kalau di dalam Islam itu ada batasnya, gitu kan. Ada rambu-rambunya, ada yang kemudian harus diatur. Kenapa? Karena kalau tidak diatur, maka terjadi yang tingkatan yang kelima nih, yang itu nggak disukai oleh Allah Ta'ala, bahkan sampai bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Yang tingkatan kelima itu adalah al-mahabbah ma'allah, gitu kan, cinta yang menduakan Allah, gitu kan. Ya, ini teman-teman, tingkatannya seperti itu. Nah, kita banyak maaf nih, kita hari ini ketika berbicara tentang cinta itu paling pada poin 4 dan kelima, gitu loh. Sangat jarang kita kemudian berbicara tentang poin 1, 2, 3. Cinta kepada Allah, cinta kepada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dicintai, kepada Rasulullah, kepada malaikat, dan apa semua yang diperintahkan oleh Allah untuk dicintai, atau kemudian cinta karena Allah dan di jalan Allah Ta'ala. Nah, disinilah kemudian muncul distorsi, gitu kan? Distorsi cinta, gitu kan? Distorsi cinta, gitu kan? Akhirnya terjadi penyimpangan ketika kemudian cinta itu hanya berputar-putar di masalah paling pol, hanya di masalah mahabbah atau bi'iyah, gitu ya, mahabbah atau bi'iyah, mahabbah di sekitar cinta yang manusiawi saja, yang kalau di dalam bahasa fikih itu mungkin cinta yang sifatnya itu mubah, gitu kan. Maka di situ akhirnya ya energi kita dihabiskan untuk itu, gitu loh. Padahal para sahabat itu tidak seperti itu. Para sahabat karena sudah mendapatkan, sahabat-sahabiah Nusaibah salah satunya, mendapatkan sebuah energi yang tertinggi dari cinta, gitu kan. Maka cinta-cinta yang di bawah-bawahnya itu sudah ya akan ikut dengan sendirinya, begitu loh. Ya. Jadi karena dia sudah mendapatkan yang tertinggi, gitu kan, mendapatkan mereguk kenikmatan atau mendapatkan sebuah energi cinta yang tertinggi, maka cinta-cinta yang di bawahnya akan ikut dengan sendirinya. Mereka menjadi tidak galau ketika misal kok nggak segera nikah, misalkan, kok kemudian nggak dapat jodoh, misalkan, gitu kan, atau kemudian nggak begitu galau kalau kemudian dalam tanda kutip ya jomblo, ya sama saja sih 1, 2, 3 tadi yang saya katakan, sama saja, gitu kan, nggak segera menikah, nggak dapat pasangan, jomblo, itu mereka nggak galau-galau banget, gitu loh. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa jomblo, mereka sadar jomblonya fillah walillah, gitu ya. Ya, itu karena begini, yang namanya pernikahan itu pilihan, gitu loh. Ibnu Taimiyah menjadi ulama besar, Syekhul Islam bahkan, itu tidak menikah, gitu loh. Tetapi tidak menikahnya kenapa, gitu kan? Fillah walillah, gitu loh. Bukan karena kita, seperti kita, menunda-nunda, gitu kan. Ya masih pingin bermain-main, gitu kan. Main, gitu kan. Cinta bukan untuk dipermainkan, sayang. Gitu ya. Ya, artinya ketika kita berbicara tentang apalagi cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasul, itu bukan untuk main-main, gitu lah. Artinya bagaimana kemudian menunda pernikahan atau mempercepat pernikahan, itu bukan permasalahan menunda atau mempercepatnya yang jadi masalahnya, gitu kan. Tahun 2021 kurelakan diriku, statusku masih jomblo, gitu kan. Kemarin, gitu ya. Sebenarnya bukan masalah jomblo atau sudah berpasangannya, gitu kan. Tetapi untuk apa jomblomu, untuk apa pasanganmu? Apakah kemudian energi yang tertinggi, cinta yang tertinggi itu sudah kau dapatkan dari
statusmu itu gitu loh. Itu yang jadi masalah gitu kan. Nah, kita banyak maaf kita sekarang ini lebih banyak terpolarisasi, apa ya, pikiran kita gitu kan terbawa oleh mindset-mindset yang ya poin 4 ya lebih-lebih poin yang kelima gitu kan. Karena poin yang keempat itu mungkin masih dalam ranah mubah, tetapi kemudian misalkan kita suka kepada ya contoh saya nih, saya suka nih beternak gitu ya, suka pada hewan peliharaan. Tetapi itu ada batasnya gitu loh. Dan itu masing-masing orang itu tidak bisa disamakan dan kemudian tidak bisa disalahkan juga gitu loh. Tetapi ada batasnya, semua ada batasnya gitu kan. Dan kita tidak yang namanya batas itu kemudian ya dalam tanda kutip itu urf juga menjadi salah satu penentu, kebiasaan juga menjadi salah satu penentu. Artinya bahwa kemudian kita tidak bisa mencela misalkan ada teman kita yang suka misalkan hobi ya pokoknya itu bukan sesuatu yang terlarang misalkan gitu ya, hobi apa deh gitu kan, yang mahal menurut kita gitu kan, misalkan beli jam tuh ya, jam itu kan mubah beli jam gitu kan, tapi dia suka beli jam yang mahal memang, tetapi kemudian koleksi maksudnya ya, koleksi, tetapi kemudian kita tidak bisa mencela dia ketika kita mengetahui ketika dia koleksi jam mewah gitu kan, kita tidak bisa mencela dia ketika kita mengetahui bahwa setiap hari dia berinfak mungkin 10 juta gitu kan. Iya kan? Gitu kan? Mengkoleksinya dia mungkin hanya beli 1,5 juta yang menurut saya itu sudah mahal. Tapi ternyata dia berinfak aja atau berinfak setiap hari 10 juta gitu kan. Atau kemudian berzakatnya ya bisa jadi seperti itu. Maka ya ini tidak bisa disalahkan. Tetapi permasalahannya ketika kita berhenti pada energi kita hentikan di dalam hanya batas itu saja, maka kita tidak akan bisa mereguk nikmatnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta karena Allah dan lain sebagainya itu. Kenapa? Karena energi kita hanya batasi pada itu gitu loh. Lebih-lebih ketika kemudian kita terjerumus naudzubillah atau kemudian lingkungan kita banyak memberitahukan kepada kita atau mempromosikan kepada kita tentang yang kelima, cinta yang sampai mengarahkan pada sebuah, kalau bahasanya Nawaqidus Syahadah itu, penulis Nawaqidus Syahadah, siapa Mas? Siapa saya? Apa? Pembaharu Islam itu loh Mas. Saya juga, Sir. Ya, tolonglah teman-teman ya. Itu ya. Muhammad bin Abdul Wahab apa gitu ya. Oh. Iya, tauhid tentang tauhid ya. Saya Muhammad bin Abdul Wahab itu tauhid, di situ kan Nawaqidul Islam. Beliau menuliskan tentang syirik. Salah satunya adalah syirik mahabbah, gitu kan. Ada 4 macam syirik besar, gitu kan. Menurut beliau salah satunya adalah syirik mahabbah, di mana kecintaan itu ternyata bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Mana itu kalau bahasanya Ibnul Qayyim ini, yaitu al-mahabbah ma'allah. Kecintaan yang kemudian menduakan Allah. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan, gitu ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu menjadikan selain Allah itu sebagai andad, sebagai tandingan. Mereka itu mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah, gitu kan. Ya, kan hari ini tanpa sadar kita banyak dipromosikan mengarah ke sana, walaupun mungkin belum sampai pada tataran yang dalam tanda kutip sebagaimana ditulis oleh saya Muhammad bin Abdul Wahab, gitu kan, sampai pada tataran syirik. Tetapi itu kita dalam tanda kutip dipromosikan untuk menuju ke sana, gitu kan. Bagaimana kemudian kecintaan kita pada si dia, gitu kan. Kecintaan kita pada si dia itu kita puisikan dalam puisi yang kadang berlebihan. Tanpamu hidupku
apalah artinya gitu ya. Ya, mungkin Butiran begitu. debu Ustaz. Hanya butiran debu gitu ya. Itu kan artinya tanpa sadar kita akan digiring menuju ke sana gitu loh. Ya, makanya segera hentikan kalau kemudian ada penggiringan ke sana, segera hentikan itu, langsung kemudian ambil gitu kan, ambil pelajari untuk berlari menuju cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan cinta karena Allah dan di jalan Allah. Supaya apa? Supaya kemudian, ya itu tadi saya katakan, ketika energi yang terbesar itu sudah bisa kita ambil, sudah kita bisa rasakan kenikmatannya, gitu kan? Ya sudah, yang lain bawah-bawahnya itu sudah apa ya, mengikuti sudah, gitu loh. Kalau kemudian kita masih galau di sekitaran hanya level-level yang dalam tanda kutip ya yang butiran debu tadi gitu ya, yang selamanya kita gak akan bisa mereguk nikmatnya gunung gitu ya, mungkin seperti itu gitu. Ya, Allah alam bisa apa ini cerita tentang cinta nggak Nusaibah, balik ke Nusaibah gitu ya, balik ke Baik, Masya Nusaibah. Allah. Nah, Nusaibah binti Ka'ab ini sudah merasakan power of love gitu kan. Kenikmatan yang kekuatan tertinggi dari sebuah cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga keadaan dirinya sudah tidak diperhatikan lagi sudah. Yang penting bagaimana Allah mencintaiku, bagaimana Rasulullah meridhoiku, selesai urusan gitu kan. Sampai-sampai kan itu tadi, ketika sampai Rasulullah mengkhawatirkan Abdullah ibumu gitu kan, ibumu dalam keadaan terluka parah, rawat ibumu dulu gitu kan. Ini sudah ada banyak sahabat gitu kan, rawat ibumu gitu kan, dan aku mendoakan kalian Nusaibah dan keluarganya menjadi sahabatku di surga. Mendengar gitu tambah wis jarno gitu bahasa saya gitu ya, gitu kan. Sudah, dunia bukan menjadi masalah bagi saya. Wis, itu kan masya Allah gitu kan. Nah, ini yang kemudian pelajaran ini yang hendaknya kita bisa ambil ibroh, dan mungkin bisa kita apa ya, afirmasi di dalam diri kita gitu kan. Afirmasi di dalam diri kita bahwa memang ya sejatinya kalau kemudian apa ya, berbicara tentang cinta gitu kan, harusnya ketika ada syair tadi, tanpamu aku adalah butiran debu, itu bukan tanpa apa, mu-nya itu bukan kepada si dia gitu kan, fulan atau fulana, tetapi kepada Allah Allah. Ta'ala gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah Oke, 1 menarik. jam ya berbicara, Hampir Ustaz. hampir Masih 1 jam. hampir. Oh iya, masih Iya, banyak waktu insya Allah berbicara Masya tentang Allah. cinta. Berbicara tentang cinta sangat menarik ya teman-teman Iya. sekalian. Dan sebelum kita lanjutkan teman-teman nih ya, saya tadi lupa menginformasikan bahwasanya seperti biasa teman-teman, di akhir sesi kita akan buka sesi interaktif. Jadi buat teman-teman nih yang sekiranya pengen mendiskusikan sesuatu dengan narasumber kita ya, Ustadz Alfa, silakan teman-teman bisa menggunakan kolom chat yang tersedia, ataupun untuk yang ikhwan ya, yang laki-laki, mohon maaf kami batasi hanya yang laki-laki saja untuk menjaga kemaslahatan kita. Itu Iya, kan iya betul. kita kita persilahkan untuk teman-teman yang laki-laki nanti yang ingin berdiskusi bersama kita bersama nanti bisa menggunakan mikrofonnya ya, mengaktifkan mikrofonnya tentunya setelah dipersilakan untuk mengaktifkan ya. Jadi biar nggak saling saling apa? Saling bentrokan ya suaranya ya. Masuk hari gini bentrokan kan nggak enak ya. Iya. Ya seperti itu Online lagi teman-teman betul ya. kan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang menggunakan kolom chat boleh untuk mulai dari sekarang nih kalau memang ada yang ingin didiskusikan. Pun demikian pengen teman-teman pengen mengungkapkan sesuatu ya, kegalauan ataupun teman-teman pernah membaca nih, pernah membaca sesuatu tentang konsep konsep kecintaan misalkan ya kepada Allah, kepada Rasul, ataupun juga tentang topik kita nih tentang sahabiah yang Masya Allah Nusaibah binti Ka'ab gitu ya, yang belum sempat kita bahas pada pagi hari ini. Silakan teman-teman bisa bisa utarakan di situ. Jadi kita bisa saling mengisi ya satu sama lain gitu, teman-teman sekalian. Oke, mungkin kita lanjut sedikit, Ustaz. Monggo Tadi silakan. menarik tentang eh Nusaibah nih, seorang wanita yang kemudian ikut berperang nih, Ustaz ya. Ya, Jadi kan hari ini kan mungkin teman-teman tahu mendapatkan ilmunya bahwasanya
ahsannya wanita itu menjaga dirinya di rumah gitu kan, untuk Iya, menjaga kehormatannya seperti itu. Nah, ini perlu perlu untuk kita ambil benang merahnya seperti atau tengah-tengahnya gitu Ustaz ya. iya, iya, betul. Antaranya dua yang sekiranya kok kedengarannya seperti kontradiktif ini gitu. Iya, Tapi betul. seperti apa sih Ustaz sebenarnya? Iya, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, bahwa kemudian ketika kita berbicara tentang peperangan, di situ Islam juga membahas tentang fikihnya, gitu kan? Ya, Baik. artinya bagaimana kemudian di dalam berperang pun, gitu kan, ada aturan-aturannya yang kemudian di situ membolehkan siapapun yang di situ untuk mengangkat senjata pada kondisi-kondisi tertentu, gitu ya. Dan saya katakan tadi di awal bahwa awalnya Nusaibah ini kan bukan ikut sebagaimana, bukan prajurit gitu ya, bukan prajurit, tetapi Nusaibah itu adalah perawat, boleh dibilang bagian logistik gitu ya, bagian Hmm. logistik yang kemudian eh, berada di belakang, berada di belakang medan peperangan. Cuman permasalahannya ketika di Uhud tadi saya katakan, dan Rasulullah juga pada waktu itu berada di garis belakang, gitu kan. Permasalahannya di Uhud itu musuh menyerang dari belakang, gitu kan. Ya, yang bisa dipahami di situ. Artinya Ya. pada kondisi ketika musuh menyerang, maka ulama sepakat siapapun kaum muslimin wajib untuk mengangkat senjata Senjata. tanpa perlu izin, tanpa perlu dalam tanda kutip ya izin gitu ya, izin. Kalau musuh sudah menyerang dan itu posisi musuh menyerang gitu ya. Artinya ketika kemudian musuh menyerang seperti itu, bayangin itu hanya beberapa orang, Rasulullah dengan dua orang gitu kan, Zubair dan Tolhah gitu kan. Kemudian beberapa sahabat sekitar 6 atau 8 sahabat yang lain tuh ada di posisi yang agak bawah gitu kan. Itu diserang oleh banyak ratusan Quraisy pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Artinya bagaimana kemudian pada waktu itu gitu kan, itu adalah situasi yang berbeda dengan keadaan hari ini gitu kan. Keadaan hari ini Baik, atau baik. kemudian keadaan yang dalam tanda kutip seperti awal-awal Uhud ya. Awal Uhud itu kan pasukan pada pos masing-masing gitu kan, Ya. berhadapan gitu ya. Lah pada waktu itu yang namanya wanita di belakang gitu kan, nggak boleh ikut-ikutan gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang ngikutin film Turki itu, serial film Turki, entah Kurulus Usman atau kemudian dirilis Ertugrul, ya teman-teman harus disadari bersama, kan di situ ada pejuang-pejuang wanitanya gitu kan. Harus disadari bersama bahwa eh, mereka adalah baik gitu kan, tetapi mereka bukan yang terbaik gitu ya. Bisa dipahami ya, mereka baik karena mereka masih menegakkan Islam sebagai satu-satunya din yang harus ditaati. Tetapi ada beberapa yang kemudian kesalahan-kesalahan yang menurut pandangan salafus soleh sahabat itu kurang. Kenapa? Karena mereka masih menerjunkan Turki Utsmani itu ada satu resimen, satu pasukan khusus gitu ya. Atau kalau di negeri kita dulu ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu punya satu pasukan apa Srikandi apa gitu ya. Itu khusus wanita gitu kan, yang ikut perang juga. Nah, itu tidak dikenal ketika kita pada masa sahabat gitu ya. Tetapi permasalahannya di Uhud itu berbeda. Awal Uhud berbeda dengan kondisi ketika Nusaibah ikut memegang senjata gitu ya. Harus disadari di situ. Ketika awal Nusaibah nggak ikut-ikutan gitu loh. Yang perang ya Baik. laki-laki gitu kan. Tetapi permasalahannya ketika waktu itu dan wanita-wanita yang ikut di situ adalah di barisan belakang. Cuman permasalahannya Uhud yang berbeda keadaannya di awal dan akhir itu diserang dari belakang gitu kan. Maka ya mau nggak mau ya memang itu satu kewajiban sudah gitu kan. Dan banyak maaf ketika kondisi seperti itu nggak usah banyak diskusi lagi gitu kan. Diskusi kesuwen gitu kan ya, sama halnya begini teman-teman,
kondisi akhwat di sini di Indonesia dengan kondisi akhwat di Suriah atau di Afghanistan atau di Palestina akan menjadi berbeda secara fikih, gitu kan? Kenapa? Karena kalau di Palestina lah ya mungkin itu mereka sudah diserang, gitu loh. Kalau kita melihat ada di tayangan-tayangan video di tayangan-tayangan YouTube mereka ikut menyerang dengan batu, gitu ya, para wanita-wanita. Bagaimana itu? Ya, kita bisa mendiskusikan di sini karena kita aman, gitu kan. Kalau yang di sono tuh nggak usah seminar, gitu kan. Ya kan namanya sudah diserang kok, gitu kan. Ngapain seminar lagi? Nah, makanya mumpung kita yang di sini ini masih dalam keadaan tidak sebagaimana saudara kita di Palestina, tidak di mana Suriah atau di belahan bumi yang kemudian kaum muslimin tertindas diserang. Ya, belajar yang betul gitu kan, belajar fikih yang betul, terutama para akhwat dan ikhwan juga gitu kan, bagaimana hubungan antara ikhwan dan akhwat dan lain sebagainya, belajar yang betul. Tetapi ada saat kondisi-kondisi tertentu yang memang dalam tanda kutip yo harus maju semua gitu loh, gimana lagi gitu kan. Ya mungkin seperti itu bisa bisa dipahami ya. Baik, memang kondisi-kondisi emergensi menuntut seperti itu Ustaz ya. Iya betul. Baik, dan itu tadi ada satu poin yang penting yang kita dapatkan ya teman-teman ya, bahwasanya kondisi bisa berbeda, kondisi di setiap daerah bisa berbeda ya, yang kita melihat fikihnya nanti juga akan berbeda begitu Ustaz ya. Iya betul. Tentang itu. Baik, dan yang menentukan, ya. yang menentukan ini pada kondisi seperti itu ya setingkat ulama ya, bukan kita kalau saya kan hanya penceramah gitu kan. Nah artinya itu waswayai gitu kan, ini itu ulama gitu ya, gitu ya. Ini kondisi yang darurat, itu ulama itu ya salah satunya beliau hafal Al-Quran, hafal berapa ribu hadis, itu ulama mujtahid kan seperti itu gitu ya. Ya kita ngurusin skripsi aja sudah anak kita sudah hilang gitu kan. Sudah kita ikut aja gitu kan, kita hanya ngikut gitu kan, untuk sementara ini kita hanya ngikut gitu ya. Oke, baik. Itu ya teman-teman sekalian ya. Penting juga itu karena hari ini fenomenanya Iya, ini betul. juga memang seperti itu. Harus disadari bersama bahwa tingkatan ulama mujtahid itu adalah tingkatan yang dalam tanda kutip harus ditempuh dengan berbagai pengorbanan yang tinggi, gitu ya. Bukan hanya masalah trending Twitter atau trending di YouTube, gitu ya. Tradisi keilmuan Islam sangat berbeda dengan tradisi keilmuan Barat atau kemudian yang kita kenal hari ini, gitu ya. Bagaimana kemudian begitu ketatnya Islam menjaga keilmuan itu luar biasa, sehingga walaupun mungkin dia bukan orang yang terkenal, tetapi kemudian dia bisa mempresentasikan dengan baik dan runut, dan kemudian itu istilahnya bersanad langsung dari Rasulullah SAW, maka dia sah disebut sebagai ulama mujtahid tanpa tanpa tren di YouTube maupun di Twitter, gitu ya. Ya, tapi walaupun kemudian dia tren di YouTube, di Twitter atau lain sebagainya, tetapi kemudian dasar yang dikeluarkan adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang dirumuskan oleh para ulama yang bersanad langsung kepada Rasulullah SAW, ya dia tertolak. Walaupun itu populer, gitu ya. Nah, di sini menjadi perbedaan, gitu kan. Contoh nih yang mungkin teman-teman hari ini ya. Ini kan bulan Rajab ya. Iya. Nah, bulan Rajab itu kan populer banget gitu ya, tentang Rajab gitu kan. Tapi yang populer kan justru banyak, maaf nih, yang populer hari ini ya hadis-hadis yang dhaif, atau bahkan di hadis dhaif, kalau bahasanya Ustaz Hidayat, di hadis dhaif saja nggak ada gitu kan. Subhanallah. Ya kan, barang siapa yang mengumumkan gitu kan bahwa Rajab ini dia akan mendapatkan sebegini sebegitu gitu ya. Ya, itu juga dalam tanda kutip itu kita harus jeli dan waspada, walaupun itu trending ya, menjadi trending topik gitu kan. Termasuk mungkin teman-teman mungkin sering dengar, saya juga sempat kaget tadi ketika kemudian belajar tentang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana.
wa balikna Wabalikna Ramadan. Ramadana. Itu kan masyhur banget gitu ya. Iya betul Ustaz. Ternyata itu Imam Nawawi saja menyatakan bahwa itu hadisnya doif gitu loh. Walaupun, walaupun Imam Nawawi memasukkan doa itu di dalam al-azkarnya, gitu kan. Karena dengan sebuah alasan bahwa yang namanya doa itu, walaupun mungkin bukan dari hadis sahih, bisa diamalkan, tapi harus sebuah keyakinan bahwa itu bukan dari Rasulullah SAW. Baik. Nah, tapi kan itu ngetren gitu kan. Iya Nah ini betul loh, betul. maksud saya begitu. Artinya bahwa kemudian termasuk ulama juga. Ulama Islam itu tidak karena bukan karena kemasyhurannya gitu kan, tetapi karena jejak langkahnya untuk meneladani sahabat dan Rasulullah SAW gitu kan, dan itu semua bersanad, pasti ada sanadnya semuanya gitu ya. Nah di titik ini untuk menentukan bahwa kita begini, kita begitu, ulama mujtahid lah yang berhak gitu kan, dan itu nggak sembarangan gitu kan. Allah alam bisawab. Oke, baik. Jadi ya, teman-teman, jadi ada indikator, ada atribut tersendiri untuk bisa dijadikan ulama ya. Dan keputusan itu yang menentukan adalah ulama, teman-teman sekalian. Baik, hampir sampai di ujung kita, teman-teman sekalian. Silakan untuk teman-teman yang ingin berdiskusi ya, kami persilakan. Sudah kami buka nih kesempatannya untuk teman-teman bisa menggunakan kolom chat yang tersedia, ataupun juga untuk yang laki-laki, yang ikhwan, bisa untuk berbicara langsung ya dengan mengaktifkan mikrofonnya gitu ya. Kami persilakan untuk teman-teman jika memang ada yang ingin kita diskusikan. Sembari menunggu Ustaz, mungkin kita lanjut sedikit Ustaz ya, Monggo silakan. tentang akhir hayat nih Ustaz. Ya. Tentang akhir hayat Nusaibah binti Ka'ab ini ya, Ya. Masya Allah. Apakah beliau kemudian syahid di medan pertempuran Ustaz? Iya. Nusaibah ini meninggal biasa ya, meninggal biasa. Walaupun kemudian beliau tidak pernah absen di dalam setiap peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa Yamama, kemudian Hudaibiyah, Khaybar, Hunain, beliau selalu ikut serta. Ya, karena memang kemampuan beliau di dalam logistik dan perawatan gitu ya. Ya. Jadi walaupun kemudian yang mengangkat senjata itu di Uhud dan di Yamamah, gitu kan. Ya, artinya ya tadi saya sudah jelaskan bahwa itu terdesak gitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Tetapi kemudian kalau meninggal setelah peristiwa Yamamah, berarti itu di masa-masa Abu Bakar, gitu kan. Masa-masa Abu Bakar beliau meninggal secara biasa. Artinya meninggal karena tua juga gitu ya. Oh, iya. Ya. Baik, berarti bukan di medan peperangan Ustaz ya. Ya, walaupun betul. Beliau mengikuti beberapa peristiwa seperti itu. Iya, betul. Baik. Oke, teman-teman, sudah ada baik pertanyaan ataupun diskusi yang masuk? Oke, belum ya? Oke, nggak apa-apa, karena memang kisah jarang ada ini Ustaz ya, memang ya. Iya, betul. Ini ya memang begini. Memang dalam tanda kutip gitu ya, ketika kita ini ya kan kadang ini yang diserang oleh para orientalis, oleh orang-orang sekuler gitu ya, bahwa Islam katanya kemudian tidak memandang wanita karena cerita tentang wanita atau bab-bab tentang wanita itu sangat sedikit gitu ya bila dibandingkan pria, atau bahkan mungkin mereka melakukan sebuah serangan, penulisnya fikih wanita pun banyak prianya gitu ya. Ya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, harus dipahami bersama bahwa memang awal Islam ada itu, dan kemudian perkembangan suasana sosial yang ada ketika Islam hadir itu memang sangat-sangat berbeda dengan apa yang ada pada kita hari ini, gitu kan. Kita hari ini. Artinya begini, bahwa memang wanita itu secara fitrah memang Allah ciptakan untuk lebih banyak di dalam rumah, gitu kan. Dan itu sebenarnya kalau kita melihat sejarah-sejarah, tidak hanya sejarah Islam, sejarah-sejarah selain Islam pun memang begitu, gitu kan.
Bahkan mungkin saking nemennya, saking keterlaluannya di dalam menomorduakan wanita itu, gitu kan. Peradaban Yahudi mengatakan kalau wanita haid itu harus dipinggirkan, gitu kan. Itu, gitu kan. Romawi apalagi, gitu kan. Wanita itu adalah dianggap sebagai barang yang bisa diperjualbelikan bahkan, gitu kan. Artinya bagaimana kemudian ketika Islam datang, justru Islam memuliakan wanita dengan berbagai macam aturan-aturan yang membuat dia kokoh di atas kefitrahannya, gitu ya. Kalau kemudian misalkan ada hukum wanita ketika keluar rumah, ketika di hadapan orang banyak harus menutup auratnya, bahkan di antara pendapat-pendapat ulama yang beberapa ulama itu sampai kemudian menutup wajahnya juga. Itu kenapa? Itulah cara Islam untuk memuliakan wanita di atas fitrahnya. Ukti, engkau adalah barang berharga, gitu ya. Engkau tidak sama dengan wanita, tidak sama dengan laki-laki, gitu kan. Banyak maaf nih, ilustrasinya begini. Kalau barang yang berharga itu semakin banyak diumbar atau semakin banyak dijaga? Ya, disembunyikan mungkin bahkan, Ustaz. Iya, artinya gini. Kalau kemudian misalkan kita punya kalung emas di zaman sekarang nih ya, kalung emas gitu kan. Kalung, atau kemudian kita nggak boleh pakai emas sih. Atau kemudian perhiasan bagi wanita, perhiasan yang misalkan nih hanya mungkin gelangnya imitasi dengan gelang yang kemudian emas 24 karat 5 kilo misalkan gitu ya. Itu kan secara naluriah kita akan lebih menjaga yang dalam tanda kutip yang berharga, gitu kan. Apalagi ketika situasi tidak aman dan lain sebagainya, gitu kan. Itulah Islam. Kenapa kemudian auratnya laki-laki itu lebih simpel daripada wanita misalkan? Karena memang wanita yang paling berharga gitu loh, paling berharga daripada laki-laki gitu kan. Ya bukan berarti kemudian laki-laki nggak berharga, tetapi lebih berharga wanita gitu kan. Sampai kemudian keluar rumah pun dalam batas tertentu, jarak tertentu harus ditemani dan lain sebagainya, safar dan lain sebagainya, itu ada fikihnya. Insya Allah nanti dibahas di Tokan Takon ya. Fikih wanita gitu ya. Insya Allah begitu. Nanti Ustadz Isam ada nggak nih? Tak kasih clue gitu ya. Kalau kemarin bingung judul apa gitu ya, fikih wanita gitu ya. Yang datang lagi banyak wanita lagi insya Allah. Ya, artinya begitu Islam sangat menjaga. Tetapi kemudian penjagaan Islam itu tidak berlebihan. Kenapa? Karena begini, ketika kita lihat bagaimana bangsa Jawa pada waktu itu, nenek moyang saya gitu kan, ketika bagaimana kemudian melihat wanita itu sosok yang lemah, maka mereka menjaga dengan penjagaan yang kemudian sangat berlebihan. Sampai kemudian kalau katanya sejarah itu didobrak oleh Ibu Kartini, begitu kan? Walaupun sebenarnya ternyata seperti Cut Nyadin, Cut Mutia, Dewi Sartika itu sudah dalam tanda kutip tidak hanya galau gitu kan. Tulisan habis gelap terbitlah terang itu kan tulisan kegalauan Ibu Kartini gitu ya. Ya, betul. Artinya beliau masih galau gitu kan. Beliau masih galau atas keadaan. Kalau Dewi Sartika sudah mendirikan sekolah perempuan, Cut Mutia sudah mendirikan, bahkan Cut Nyadin sudah memimpin sebuah pasukan karena menggantikan suaminya, begitu ya. Itu gitu loh. Artinya bahwa kemudian tidak ada sebuah isme, tidak ada sebuah ajaran yang lebih memuliakan wanita pas dengan fitrah kewanitaannya kecuali hanya Islam, gitu kan. Karena yang lain berlebihan. Termasuk hari ini ketika paham feminisme terlalu berlebihan. Kenapa? Karena membiarkan wanita ini dalam tanda kutip, ya tadi saya katakan, emas 5 kilo ditaruh di dalam sebuah, ya hanya mungkin pakai tas kresek gitu kan. Yang itu kelihatan mencolok gitu kan. Akhirnya terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan yang membuat mereka dan membuat kita bingung. Penculikan wanita, belum lagi penodaan wanita, belum lagi penyalahgunaan dan lain sebagainya.
Ya, kita bingung sendiri, gitu kan. Ya itu tadi, kembali pada laptop, gitu ya. Ada pertanyaan kayaknya Mas, gitu kan, tentang Iya, wanita. ada pertanyaan masuk nih, Ustaz. Oke, saya bacakan Ustaz dari Ukhti Hayatun Sobariyah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin ditanyakan adalah mengapa perempuan di zaman Rasulullah SAW lebih tidak terkenal dari sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Terima kasih Ustadz. Dan satu Iya. lagi nih Ustadz, ada satu-satu atau langsung Ustadz? Kayaknya berhubungan ini nanti, Masih berhubungan ya Ustadz. Masnya. Oke, di zaman kejayaan Islam nih di Bani Abbasiyah itu perempuan juga tidak nampak sebagai ilmuwan Islam sebagaimana yang muncul di masa itu seperti Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, ya oke. Jadi begini, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah. Kalau kita berbicara tentang kejayaan Islam, gitu ya. Kosakata kejayaan Islam itu banyak, maaf nih, saya mencoba meluruskan sedikit meluruskan. Bukan salah, tetapi begini. Islam Jaya sebagai sebuah peradaban memang benar Abbasiyah, kemudian apa namanya, Utsmaniyah, gitu kan, itu sebagai peradaban dalam artian peradaban teknologinya, kemudian tulis menulis dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara tentang kejayaan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana kejayaan Islam itu yang sejati, itu hanya di khairul qurun korni summalladzi yalunahum, gitu ya. Bahwa kemudian masa terbaik itu ada di masa kedua, masa 1 dan 2, ya, artinya 5 masa di dalam Islam itu kan menurut Rasul zaman kenabian itu sendiri, Khulafaur Rasyidin, kemudian Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, kemudian zaman-zaman yang diktator, gitu kan, di mana hukum Islam nggak ada, sama nanti yang kelima terakhir, gitu kan, balik lagi pada zaman di mana seperti zaman yang kedua, zaman yang terbaik. Artinya bahwa kemudian ketika kita berbicara tentang kejayaan itu, kalau bahasanya Rasul, standarnya Rasul, bukan di masa-masa Mulkan A'don, gitu ya. Mulkan A'don itu kekuasaan yang menggigit itu ada di Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, gitu kan. Ya, itu bukan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena begini, memang mungkin kejayaan peradaban teknologi, perkembangan tulis-menulis, perkembangan keilmuan duniawi memang mencapai puncaknya pada waktu itu. Tetapi ada banyak kemunduran dari sisi akidah, dari sisi keyakinan umat Islam yang itu banyak dalam tanda kutip berubah dari zaman Rasul. Ya, maka di situ kalau berbicara tentang kejayaan Islam, ya, kalau berbicara tentang perkembangan teknologi, perkembangan keilmuan dunia memang terjadi. Tetapi untuk akidah, keyakinan itu mengalami sebuah kemunduran. Banyaknya aliran-aliran sesat dan lain sebagainya. Oke, kita kembali pada pertanyaan Ukti tadi, gitu. Kenapa wanita tidak banyak disebut? Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, saya katakan tadi bahwa memang fitrah wanita itu bukan, banyak maaf nih bahasa saya, bukan kelayapan di luar rumah, gitu kan. Itu bukan fitrahnya, gitu kan. Artinya ketika kemudian seorang wanita itu harus keluar, itu ada syarat dan syarat-syarat yang mengikutinya, gitu loh. Yang kemudian mengharuskan dia keluar. Kenapa? Sekali lagi, karena wanita adalah makhluk Allah yang paling berharga, gitu kan. Maka harus dijaga, gitu loh. Walaupun kemudian kita tidak menafikan pengajaran keilmuan bagi wanita. Bahkan salah satu periwayat hadis yang banyak juga adalah wanita, Ibunda Aisyah, gitu kan. Tetapi ketika kemudian urusan pertempuran, saya katakan tadi,
kenapa wanita tadi tanyakan tadi pertempuran itu kok wanita itu jarang disebut. Untuk yang begitu itu sebenarnya urusan laki-laki, gitu kan. Itu urusan laki-laki. Cuman permasalahannya untuk kasus Nusaibah ini, itu kan, Nusaibah ini itu menjadi kekhususan karena pada waktu itu banyak laki-laki lari, gitu kan. Ya, banyak laki-laki lari, gitu kan. Banyak laki-laki lari. Kemudian di dalam perkembangan ilmu pengetahuan pun, di dalam zaman Abbasiyah pun, gitu kan, bukan berarti kemudian wanita terpinggirkan, tidak. Kenapa? Karena wanita juga punya kesempatan untuk belajar. Di dinasti Utsmani juga begitu. Wanita juga berhak untuk mengajarkan itu. Hanya saja mereka punya satu pemikiran bahwa satu keyakinan al-ummu madrasatul ula itu menjadi keyakinan yang kuat bagi mereka. Bahwa wanita itu kantornya di rumah, gitu loh. Nah, makanya kemudian seperti pengembaraan Ibnu Khaldun dan lain sebagainya yang mengembara mencari ilmu itu laki-laki. Wanita tinggal dapat anunya saja, matangnya saja. Kan sebenarnya enak, gitu loh. Para wanita itu kan hanya dapat matangnya. Yang pergi berjalan untuk mencari hadis itu kan Bukhari, gitu kan. Imam Bukhari, Imam Muslim. Para wanitanya kan tinggal, oh ini sudah sip, gitu kan. Tinggal klik copy paste aja kalau hari ini, gitu kan. Nah, itulah peradaban yang kemudian mungkin masih terjaga di zaman-zaman walaupun mulkan a'don itu masih terjaga. Kekuasaan yang menggigit masih terjaga bagaimana hakikat wanita itu adalah ya tidak banyak keluar rumah. Hanya saja mungkin kita hari ini karena kita ini sudah mulkan Jabrian, fasenya sudah berbeda, kekuasaan yang diktator, maka budayanya juga sudah berbeda. Gitu kan. Makanya ketika kita mendapati fikih-fikih tentang wanita, kemudian kita coba untuk ajarkan pada kita hari ini, kok kayaknya kita kolot gitu kan. Ya, kolot karena kita dianggap kolot kenapa? Karena hanya ada satu orang yang tahu di antara 100 orang yang tidak tahu, gitu kan? Kan gitu kan, prinsipnya kan begitu. Kenapa orang itu disebut gila? Karena dia melakukan hal yang tidak normal di antara 100 orang yang melakukan hal yang normal, dianggap normal, gitu ya. Ya, betul. Artinya bagaimana kemudian ketika kita hari ini berpikir tentang Islam ghuraba, Islam yang terasing karena semakin jauhnya kita dari ajaran Islam itu sendiri, dan kemudian kita mencoba untuk mempraktekkan, mengaplikasikan Islam itu secara 100%, secara murni, maka kita dianggap asing. Kenapa? Karena kita sedikit hari ini. Ya termasuk tadi ketika kita berbicara tentang wanita. Sebenarnya Masya Allah ketika kita mencoba memahami hikmah kenapa wanita itu diatur begitu detail gitu kan. Banyak maaf nih ya, kalau saya biasanya guyon dengan istri. Kalau saya misalkan keluar itu paling hanya butuh pakaian mungkin 1-2 pakaian selesai gitu kan. Tapi kalau wanita itu kan harus sampai berlapis-lapis begitu ya. Gitu ya. Yang itu dalam tanda kutip memang ribet gitu kan. Tetapi sekali lagi sadarilah bahwa para wanita itu adalah berharga. Wanita muslimah itu adalah berharga. Berharga. Saking berharganya, maka bagaimana Islam mengatur itu semuanya supaya kemudian perhiasan terindah di dunia itu tidak hilang atau bahkan dicuri orang gitu kan. Mungkin seperti itu, ya, Mbak. Ini tadi Ahmad ya yang tanya ya. Ya. Ya, Ahmad. Ya. Seperti itu. Jadi, ya, kenapa kok nggak ada di situ? Karena mereka berharga gitu loh. Karena mereka berharga. Kalau Imam Nawawi bahkan di dalam fikihnya, kalau kita kaji fikihnya Imam Nawawi, beliau mengatakan sampai urusan berbelanja pun itu berbicara nafkah itu kewajibannya. Berbelanja itu kewajiban orang laki-laki gitu loh. Ya walaupun saya sendiri belum bisa mengamalkan itu sih ya. Saya biasanya istri saya yang saya antar gitu kan. Gak bisa nyang-nyangan nih, bisa taruh menawar gitu ya.
Nah, artinya begitu, artinya begini loh. Sebenarnya wanita Islam itu ketika memahami itu dan kemudian laki-laki Islam juga, para Muslim itu juga memahami itu, dijalankan, wah masya Allah, wah, enak betul gitu kan, enak betul bagi wanita, gitu kan. Kenapa? Karena wis dijaga betul gitu loh, gak di bahasa saya nggak diumbar gitu. Sekali lagi, karena wanita adalah makhluk yang berharga gitu kan. Jadi tinggal matengnya aja gitu kan. Di dalam ilmu juga begitu. Baik. Oke, untuk Mbak penanya tadi ya, Ukti siapa tadi itu sudah bisa dipahami ya, Insya Allah ya, sudah saya pikir cukup sangat menjawab itu tadi pertanyaannya. Dan ini kalau kita lihat waktu sepertinya sudah cukup siang, Ya, Ustaz. Kita sekitar sudah 10 menit lagi. di Ada penghujung pertanyaan menuju tapi, zuhur. ada Ada pertanyaan di pertanyaan, grup, Ustaz? Mas. Oh iya, oke, mungkin itu bisa sebagai closing statement juga jawabannya, Ustaz, Iya. untuk episode kali ini ya. Oke, Hmm. jadi ini untuk mengakhiri ya teman-teman ya, sekaligus ini closing statement, Ustadz, ada pertanyaan nih di grup teman-teman MPI sendiri nih. Kira-kira bagaimana memunculkan karakter seperti Nusoibah ini di zaman sekarang, Ustadz? Iya. Nah, ini Masya Allah nih. Engkau tidak akan bisa mendapatkan kesegaran sumber di mata air ketika engkau minum di muara. Artinya bagaimana kemudian kita melihat para sahabat, sahabiah, Nusaibah juga begitu wownya bagi kita, seakan-akan akal kita ini nggak mencapai itu. Kenapa? Karena parameter-parameter kita ini masih terbatas pada kita hari ini, gitu kan. Gak keluar tadi misalkan sebuah gak keluar rumah piye gitu kan, ahwat gitu ya. Ya, itu tadi kita tidak akan bisa menikmati kesegaran mata air ketika kita meminum air di muara, gitu kan. Betul ya, muara? Iya, betul, muara. Muara. Kenapa? Karena muara itu sudah terlalu keruh gitu loh. Kita tidak akan bisa menikmati indahnya Islam yang bersumber dari Rasulullah SAW ketika kita mencoba membandingkan dengan keruhnya peradaban hari ini. Nah, termasuk ketika memunculkan seperti Nusaibah, sosok-sosok seperti Nusaibah, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita, ayo kita ke sumbernya langsung, gitu kan? Ke sumbernya langsung. Dalam artian hari ini, gitu kan? Hari ini kita sudah banyak terbantu dengan kitab-kitab yang sudah langsung bersanad kepada Rasulullah SAW. Bagaimana memunculkan wanita yang hebat, bagaimana memunculkan muslim yang hebat, pria yang hebat, sudah ada semua. Permasalahannya tinggal kita mau nggak ke merunut sumbernya itu, gitu loh. Yeah. Jadi seperti itu. Kalau mau memunculkan Nusaibah, tidak ada jalan pilihan lain kecuali ya mau kita harus melakukan upaya yang sama sebagaimana Mus'ab bin Umair, sebagaimana Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Oke. Closing statement yang Masya Allah ya. Mantap untuk kita semua, tidak hanya untuk akhwat nampaknya, Ustaz ya. Iya, insya Allah. Nasihatnya, tapi juga untuk ikhwan juga. Kurang lebih demikian. Oke, kami ucapkan jazakallah khairan katsiran Ustaz Alfa telah meluangkan waktunya untuk sharing bareng kita di episode Superhero Islam kali ini, episode tentang kisah cinta Saibah binti Ka'ab seperti itu. Jazakallah khairan Ustaz. Insyaallah kita bertemu lagi di Superhero Islam episode selanjutnya, Ustaz ya. Insyaallah. Dan untuk teman-teman sahabat MPI dimanapun berada yang sudah ikut sedang tadi ya, kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang kita bincangkan pada pagi hari ini dapat menambah hasanah keilmuan kita, menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ketakwaan kita. Dan kami mewakili panitia yang bertugas ya, panitia yang menginisiasi adanya Superhero Islam ini, kami banyak maaf teman-teman sekalian kalau ada kekurangan dari kami dalam penyajian maupun persiapan. Semoga Allah memberikan kemudahan
dan juga memberikan kemampuan kepada kami semua untuk memberikan yang lebih baik lagi ke depannya untuk sahabat MPI semuanya. Dan superhero Islam ini diinisiasi oleh teman-teman MPI Malang, mahasiswa pencinta Islam Malang. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih apa itu MPI Malang gitu kan, teman-teman bisa follow Instagramnya di MPI_Malang, teman-teman sekalian. Di sana ada informasi mengenai keislaman, kemudian informasi mengenai ilmu dan lain sebagainya, dan juga kegiatan MPI Malang, baik ikhwan maupun akhwat di sana gitu ya. Dan untuk teman-teman, untuk informasi nih, MPI nggak hanya ada di Malang teman-teman ya. Jadi tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, mulai dari yang di barat ya, mulai dari Lampung ada, kemudian di Tangerang, di Bandung, di Solo, Jogja, Semarang, dan juga di Surabaya, Malang, hingga di Mataram, teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman yang pengen nih untuk bersama-sama punya komunitas yang untuk memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya, memperdalam keislaman, yuk kita join bersama-sama di MPI gitu ya. Tinggal teman-teman menyesuaikan nih mana yang lebih dekat ke domisili teman-teman ataupun dekat dengan lokasi kampusnya teman-teman sekalian. Begitu teman-teman, kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah teman-teman, kita akan ketemu lagi 2 pekan dari sekarang ya. Nanti kita akan berjumpa di majelis Tokan Takon ataupun nanti di majelis um, tafsir talk ya, membahas tafsir dengan lebih ringan dan juga menyenangkan. Gitu teman-teman sekalian, menyambut waktu sholat zuhur, silahkan untuk teman-teman segera bersiap ya. Untuk yang laki-laki jangan lupa kita sholat di masjid gitu ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.